Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Nijos Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Bada Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Ustadz H. Ahmad Mufti Hamdani LCM. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah wa ma kunna linataharraka laula an harrakanallah wa ma kunna linaskuna laula an askananallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Muntakhab Hadis bab yang ketiga, iman kepada hal-hal sesudah mati. Iman kepada hal-hal sesudah mati. Ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Hajj, ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballah syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Ingatlah pada hari itu, ketika kamu melihat guncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal
sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras. Ini kejadian pada hari kiamat ketika Allah musnahkan alam semesta. Diriwayatkan orang-orang beriman itu tidak mengalami kiamat kubro karena sudah Allah wafatkan sebelumnya ya dengan wafat yang penuh dengan kelembutan, ada hembusan angin. Semua yang beriman itu di akhir zaman nanti sebelum kiamat kubro wafat. Setelah itu hiduplah dari situ 2 generasi. Tidak ada lagi lafaz Allah dilantunkan, tidak ada lagi kumandang azan. Berarti sholat nggak ada. Itu 2 generasi katanya. Dari situ mereka lah yang mengalami kiamat kubro. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai 15 juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yas'alu hamimun hamima. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a thumma yunji kalla innaha ladha. Dan tidak ada seorang teman yang akrab sekalipun akan menanyakan temannya. Udah gak sempet lagi, masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir pada saat itu ingin sekali kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anaknya. Kalau bisa digantikan dengan anaknya. Istrinya, saudaranya, kaum familinya yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang yang ada di atas muka bumi. Saking dahsyatnya kiamat pada saat itu. Kemudian mengharapkan tebusan yang dapat menyelamatkannya. Sekali-sekali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Berikutnya surat Ibrahim ayat 42-43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengira, kamu di sini Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu mengira bahwa Allah itu lalai. Apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
ditunggu sampai mereka mau bertaubat, sampai datang ajal menjemput. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ini 1, 2, 3 ayat sudah menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Minal umuril ghaibiyah, dari perkara-perkara yang gaib. Iman kepada hal-hal sesudah mati. Berikutnya surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wal waznu yawma idinil haq. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Timbangannya betul-betul adil pada saat itu. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, amal kebaikannya timbangannya berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, maka mereka orang-orang yang merugi. Rugi diri mereka sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada sekitar 14 ayat, tapi tidak dibacakan semua. Kita baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Abu Bakar, ya Rasulullah, qad shibta. Qal syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Ya. Rasulullah ada ubannya, sedikit ya, diriwayatkan sedikit. Engkau telah beruban. Beliau bersabda, aku beruban karena surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, atau surat An-Naba, dan Idza Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Karena isinya mengenai perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Jadi tentang dahsyatnya kiamat, ya, bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu yang membuat Rasulullah jadi ubanan katanya. An Khalid ibn Umar al-Adawi radhiyallahu anhu qala khatabana Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu fa hamidallahu wa athna alaih thumma qala amma ba'du fa inna ad-dunya qad adanat bi sawmin wa wallat hadza
Walam yabqa minha illa subabah kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha wa innakum untaqilun minha ila darin la zawala laha fantaqilu bi khairin ma bihadratikum fa innahu qad dzukira lana annal hajara yulqa min syafaqati jahannam fayahwi fiha sab'ina aman la yudriku laha qa'ran wallahi la tumla anna afa'ajibtum walaqad dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sana wala ya'tiyanna 'alaihim yaumun wa huwa qadhidhun min az-ziham walaqad ra'aituni sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa warqus syajar hatta qarihat ashdaquna faltaqatu burdatan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik fattazartu binisfiha wattazara Sa'ad binisfiha fama asbaha al-yawm minna ahad illa asbaha amiran ala misrin minal amsar wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'azima wa 'inda Allahi saghira wa innahum lam takun nubuwwatun qat illa tanasakhat hatta yakuna akhiru aqibatiha mulkan fatatah buruna wa tujarribuna al-umara ba'dana. Hadis panjang ya. Dari Khalid bin Umar Al-Adawi radhiyallahu anhu ia berkata, Utbah bin Ghazwan berkhutbah. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan kami ya para sahabat. Ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata, amma ba'du. Amma ba'du itu adapun selanjutnya, kalau bahasa kita gitu. Amma ba'du. Sesungguhnya dunia telah memberitahu bahwa ia akan binasa dan hancur. Dunia sudah memberitahu. Lalu dengan cepatnya umurnya tinggal sedikit. Ya. Seperti sisa air minum yang diminum oleh pemiliknya. Jadi kalau bahasa lainnya kiamat sudah dekat. Sementara kalian akan berpindah dari dunia ke negeri yang tidak akan ada habisnya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya, nggak ada habisnya. Dunia sebentar. Oleh karena itu pergilah kalian ke sana dengan membawa ya sebaik-baik bekal yang kalian punya. Kita suruh membawa bekal yang banyak. Sungguh telah diceritakan kepada kami bahwa jika sebuah batu dilemparkan dari tepi neraka jahanam, lalu jatuh ke dalamnya itu selama 70 tahun, maka batu itu belum juga mencapai dasarnya. Batu dilemparkan ke neraka jahanam, naudzubillah. Batu itu selama 70 tahun. Belum sampai dasarnya itu.
Demi Allah, neraka jahanam itu akan diisi penuh. Apakah kalian heran? Sungguh telah diceritakan kepada kami bahwa jarak antara dua daun pintu surga. Tadi cerita tentang suasana neraka, sekarang surga. Antara dua pintu surga itu selebar jarak perjalanan 40 tahun. Pintunya aja itu, pintunya. Ya, jarak antara satu pintu dengan pintu yang lain sepanjang 40 tahun perjalanan. Akan datang suatu hari ketika teringat kami bertujuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu tidak ada makanan selain dedaunan, sehingga mulut kami sampai terluka. Makan daunnya juga daun yang keras. Lalu aku menemukan sehelai kain bermotif garis dan aku menyobeknya menjadi dua bagian, untukku dan untuk Sa'ad bin Malik. Separuhnya aku pakai sebagai sarung dan separuhnya dipakai oleh Sa'ad sebagai sarung pula. Kemudian hari ini setiap orang di antara kami telah menjadi pemimpin di sebuah kota. Sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai aku merasa besar di dalam diriku. Dia tidak ingin merasa sombong. Akan tetapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa kenabian pasti akan berganti secara perlahan. Sampai pada akhirnya menjadi kerajaan. Kelak kalian akan mengalami sendiri dan mendapat pengalaman bersama para pemimpin sepeninggal kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini khutbah sahabat Nabi Utbah bin Ghazwan. Ya. Jadi di akhirat setelah ditiupkan trompet yang kedua kali. Jadi pertama itu ketika dunia dimusnahkan, ditiupkan trompet itu, sangkakala. Itu hanya dua kali. Yang pertama untuk memusnahkan, yang kedua untuk kebangkitan. Ketika Abu Hurairah ditanya, kam qadra baina nafqatain. Itu berapa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan kedua? Karena hanya dua kali. Pertama itu dimusnahkan, seluruhnya musnah. Illa man adzinallah, kecuali yang Allah kehendaki. Begitu musnah semuanya, itu yang sisa kan 4. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Masih sisa 1, berarti kan ada malaikat Israel. Kemudian itu alam semesta sudah musnah. Kemudian Allah perintahkan dia mencabut nyawanya. Dan pada hari itu sudah tidak ada lagi siapapun yang hidup melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Hari ini kerajaan milik siapa? Semua udah nggak ada makhluk satupun. Nggak ada yang jawab. Ainal mutakabbirun, ainal zalimun? Mana orang yang sombong?
Mana orang yang suka berbuat zalim? Allah menjawab, Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang maha perkasa. Itu Abu Hurairah menjawab, Arba'un, 40. Jadi ketika ditanya, itu tiupan sangkakala yang pertama sama yang kedua ketika dibangkitkan. Berapa lama? Qala arba'un. Qalu arba'una yauman. Apakah itu 40 hari? Qala arba'un, 40. Arba'una syahran. Apakah itu 40 bulan? Qala arba'un, 40. Jadi Abu Hurairah hanya menjawab 40. Jadi tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala berapa lama. 40 apa itu? 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ketika Allah izinkan malaikat peniup sangkakala itu dihidupkan kembali, malaikat Israfil, baru ditiup. Untuk yang kedua kali. Setelah 40. Nah, tapi kita nggak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tidak ada yang tahu. Semuanya bangkit, dikumpulkan. Gitu. Dalam sebuah hadis disebutkan, Yahsyurun nas yaumal qiyamah. Manusia itu akan digiring pada hari kiamat. Yuhsyar. Makanya tempatnya itu mahsyar. Tempat digiring, dihimpun. Oratan, telanjang kaki. Tidak pakai baju. Hufatan, telanjang kaki. Oratan itu tidak pakai baju. Hufatan, nyeker. Wa ghurla. Ghurla itu seperti belum dikhitan. Ya. Ini sudah pernah kita sampaikan pada saat itu. Nah. Hadis berikutnya di sini, Ana Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah, setiap kali tiba giliran di rumahnya Rasulullah, Allah takdirkan memiliki beberapa istri. Jadi giliran di rumahnya Sayyidah Aisyah, yakhruju min akhiril lail ilal baqi. Rasulullah keluar ke Baqi. Jadi giliran ini malam di rumahnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah memperhatikan pas akhir malam keluar ke Baqi. Kalau yang pernah haji dan umroh tahu Baqi itu kuburan ya yang jaraknya tidak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kuburan Al-Baqi, Baqi Al-Gharqad. Sayyidah Aisyah memperhatikan mau kemana itu. Jadi keluar dari, gak jauh, memang gak jauh rumahnya. Umpamanya ini masjid, paling-paling 100 meter itu. Kuburan Baqi. Rasulullah keluar, kemudian diperhatikan, fayaqulu assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli al-Baqi al-Gharqad. Rawahu Muslim. Ya. Jadi sunnah ketika kita melewati kuburan itu mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahli al-Baqi al-Gharqad. Kalau kita lewat kuburan di Kalisari atau tempat yang lain,
Salah satu lafadznya ini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur antum musabiquna wa nahnu bikum mulahikun insyaallah. Salam sejahtera untuk ahli kubur. Kalian telah mendahului dan kami akan menyusul insyaallah. Itu mereka dengar, Pak. Mereka dengar. Kemudian mereka menjawab salamnya, Waalaikumsalam. Kita nggak dengar. Kalau kita dengar, repot juga itu. Kita nggak dengar, Pak. Nggak dengar, Pak. Tapi mereka dengar ucapan salam. Ya. Jadi kalau Bapak lewat kuburan tuh sunnahnya ngucapin salam, Assalamualaikum. Mereka jawab. Kalau di sini Rasulullah mendoakan, ampunilah penghuni makam Baqi Gharqad. Allah maghfir li ahlil Baqi, li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni makam Baqi Gharqad. Ya. Itu ada di hadis riwayat Imam Muslim bab ucapan ketika masuk kuburan. Banyak, ada beberapa redaksi. Berikutnya an Mustawrid bin Shaddad yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarja'. Rawahu Muslim. Dari Mustawrid bin Shaddad, ia berkata Rasulullah bersabda, demi Allah, dunia ini dibanding dengan akhirat hanyalah seperti jika salah seorang di antara kamu mencelupkan salah satu jarinya ke laut. Laut, terus celupin, ya. Lalu cobalah dia melihat seberapa banyak air yang melekat pada jarinya. Terus celupin, dicabut. Itu kan airnya sedikit aja. Dunia itu seumpama seperti itu bandingannya. Lautan yang luas itu, ini umpama, ada lebih luas lagi. Dunia itu hanya celupin. Jadi dunia yang sekarang kita diami ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat kita meninggal. Ya, ini pembahasannya seram juga, ngomongin meninggal. Ya memang, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Beberapa hadis, beberapa ayat juga menyebutkan dunia itu la tusawi janahal ba'udah. Dunia enggak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk aja kita berapa beratnya enggak tahu. Terus dunia tidak dibanggakan, selalu dihinakan. Ya. Bahkan suatu ketika Rasulullah lewat dengan para sahabat, ada seekor kambing bangkai di tempat sampah. Pas lewat, ada yang mau nggak? Ini kalau pakai bahasa kitanya, ada yang mau nggak nih kambing ini 1 dirham? Mungkin kalau uang kita itu yang murah lah. Ada yang mau nggak 1.000 rupiah? Kan kambing itu kan mulai dari 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Ini 1.000 rupiah ada yang mau nggak? 1.000 perak ada yang mau nggak? Kira-kira begitulah. Qalu ya Rasulullah. Mereka menjawab, ya, itu telinganya robek, tanduknya patah, kakinya pincang, kan kelihatan. Kalau hidup aja nggak laku ini kambing. Oh, dibuat di korban atau apa, nggak laku ya. Dan dia wahiyya mayyitah, udah bangkai lagi, siapa yang mau? Diulangi lagi sama Nabi. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau ini gratis? Gak usah bayar.
Mereka jawab lagi, ya Rasulullah, ini udah bangkai lagi. Kalau hidup aja, karena disebutkan tuh, telinganya robek, tanduknya patah, matanya buta, dan seterusnya disebutkan kekurangan kambing yang tidak memenuhi syarat untuk akikah atau dam ataupun udhiyah kurban. Udah selesai begitu, la dunya ahwanu min hadza. Dunia itu lebih hina dari ini. Itu aja nggak ada yang mau, gitu. nggak ada yang rebutan. Ya, itu. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Beberapa hadis menyebutkan orang yang cerdas, orang yang selalu ingat akan kematiannya. Dia persiapkan. Dan beramal untuk masa sesudah mati. Membawa bekal yang banyak. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Al-Kayis, Kayis cerdas. Al-Ajiz bodoh, lemah. Jadi orang yang cerdas, orang yang senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Muhasabah. Dana hasabah, muhasabah. Jadi direm dia, kalau mau gini ngerem. Ini dosa apa? Mikir-mikir. Dosa apa pahala nih? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, putranya Umar radhiyallahu anhu telah mengatakan suatu ketika kami berjumlah 10 orang. Ya. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara. Kami berjumlah 10 orang menghadap Nabi. Faqala rajulun minal ansar, salah seorang dari ansar mengatakan, ya Nabi Allah, man aqyasun nas wa ahzamun nas. Jadi ada 10 orang menghadap Nabi. Udah surut belum, Pak? Belum ya. Ada 10 orang menghadap Nabi. Salah satunya dari ansar bertanya, ya, wahai Nabi Allah, siapa manusia yang paling cerdas dan yang paling teguh hatinya? Man aqyasun nas wa ahzamun nas. Qala aktsaruhum zikran lil maut. Yang banyak mengingat mati. Orang yang cerdas itu yang banyak mengingat mati. Aktsaruhum zikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Dan orang yang banyak mempersiapkan untuk hari kematian. Qabla nuzulil maut, sebelum datang kematian. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka memborong kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Ya. Hadis berikutnya, An Abdullah radhiyallahu anhu qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khattan fil wasat kharijan minhu wa khatatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah menggambar, jadi di ada di tanah atau di padang pasir ya, digambar. Menggambar sebuah
segi empat. Digambar segi empat. Dan menggaris sebuah garis di tengah. Jadi udah bikin segi empat, dibelah dua. Tapi garis yang di tengah tadi itu menerobos segi empat. Di sini ada gambarnya. Segi empat, kemudian ada garis yang menerobos. Udah kebayang ya, segi empat, kemudian di tengahnya ada garis. Kemudian di situ dijelaskan, ya. Lalu beliau menggambar garis-garis kecil. Di bawahnya ada garis-garis kecil. Kemudian dijelaskan, yang di atas itu ajal, yang di tengah-tengah itu manusia, al-insan, yang menerobos itu al-amal, dan yang di bawah itu adalah garisnya panjang keluar, garis-garis kecil, berbagai macam rintangan. Itu digambarkan tentang kehidupan di dunia. Dunia yang sementara. An Mahmud bin Ladwid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani yakrahuma ibnu Adam. Dari Mahmud bin Labid, bahwasanya Nabi bersabda, ada dua perkara yang tidak disukai manusia. Ibnu Adam itu manusia. Ada dua. Al-maut, ya, yang pertama kematian. Jadi ada dua yang tidak disukai, kematian. Manusia nggak suka mati. Wal mautu khairun lil mu'minin minal fitnah. Padahal kematian itu lebih baik, ya, bagi orang-orang beriman daripada fitnah. Gitu. Yang kedua, wa qillatul mal, sedikit harta. Jadi orang itu, ya manusia kebanyakan tidak suka mati dan tidak suka hartanya sedikit. Wakilatul mal aqallu lil hisab. Padahal kalau sedikit harta itu berarti sedikit dihisab. Jadi kita ini udah kebalik-balik. Ya, maunya hidup terus kan. Terus maunya hartanya banyak. Padahal itu bikin susah. Bukan berarti nggak boleh punya harta banyak kan. Nanti salah. Pula. Memang nggak boleh dibalik-balik. Sudah jelas dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, kejarlah, raihlah. Fima atakallah, dari apa yang Allah berikan untuk mendapatkan negeri akhirat. Jadi negeri akhirat diutamakan, didahulukan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa juga kamu punya bagian di dunia. Jadi kita punya keperluan di dunia, perlu punya tempat tinggal, perlu punya kendaraan, perlu punya pakaian untuk menutup aurat, perlu punya makanan supaya kita kuat, sehat jasmani, bahkan rohani, dan perlu punya pasangan. Kalau dalam Islam itu ada 5, kalau kita dulu sering dengar itu 3, sandang, pangan, papan. Ya, malbas, mat'am, maskan. Yang duanya lagi apa? Tadi kan sandang, pangan, papan itu kan pakaian, makanan, dan rumah, tempat tinggal, tempat berteduh. Baru 3 itu. Ditambah lagi markab mankah, kendaraan dan pasangan hidup. Nah, jadi nggak boleh menyendiri, menjomblo nggak boleh.
Masih banyak lagi nih Pak. Allah. An Abi Salamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Salamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah wa amana bil ba'thi wal hisab dakhalal jannah." Dari Abu Salamah, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjumpai Allah, maksudnya wafat, meninggal dunia, ya, dalam keadaan telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, beriman akan ada hari kebangkitan, percaya hari kebangkitan sesudah mati, dan adanya hari perhitungan, yaumul hisab, niscaya dia akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. An Ummi Darda radhiyallahu anha qalat qultu li Abi Darda. Ummi Darda, ya, berkata kepada Abu Darda. Ini sedikit tentang Abu Darda. Kuburannya di Mesir, Pak. Di Mesir, tepatnya di daerah Alexandria, 3 jam dari kota Kairo. Ya, itu sampai sekarang kuburannya di tengah jalan, Pak. Kenapa? Karena perluasan jalan, itu jalan umum. Kuburannya nggak bisa dipindahin. Ini sahabat Nabi, Abu Darda. Ya, Abu Darda, istrinya namanya Ummu Darda. Cuma panggilan itu. Lakop Darda. Jadi ceritanya, setiap kali mau dipindahkan tuh dulu, mesinnya, alat yang mau eskapator atau apalah, itu selalunya nggak berfungsi, mati. Kalau enggak, petugasnya yang mati. Takut orang memindahin kuburan itu. Sampai sekarang jadi di tengah jalan, Pak. Bapak kalau kapan-kapan ke Mesir, ini di Iskandaria, Alexandria, ya, kuburannya tengah-tengah. Ini kita baca hadisnya nih. Ummi Darda mengatakan kepada Abu Darda, "Ala tabtaghi li adyafika ma yabtaghi rijal li adyafihim." Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna amamakum aqabah kaudan aqabatan kaudan la yujawizuha al muthqilun fa uhibbu an atakhaffaf litilkal aqabah. Jadi Ummu Darda berkata kepada Abu Darda, "Tidakkah sebaiknya kamu berusaha mencari sesuatu untuk menjamu tamumu ini? Kok nggak nyediain apa-apa buat tamu?" katanya. "Seperti yang biasa dilakukan orang-orang kalau datang tamu." Iya. Ia menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian ada tanjakan yang sulit didaki. Ia tidak akan bisa dilewati dengan mudah dan orang-orang yang membawa beban berat. Oleh karena itu aku ingin meringankan bebanku agar mudah melewati tanjakan tersebut." Ya. Istrinya ingin menjamu tamunya, terus si suaminya malah, "Udahlah, nggak usah repot-repot, kita ini di hadapan kita itu ada hal-hal yang lebih berat lagi." Padahal istrinya ingin, ini kan tadi dari babnya adalah bab
beriman kepada hal-hal yang sesudah mati. Jadi sampai mau menjamu tamu aja udah nggak sempet. Saking lebih Abu Dardanya memikirkan tentang akhirat. Padahal satu sisi memuliakan tamu juga penting. Memang sudah disediakan tapi sekedar, nggak mewah gitu. Kata istrinya, kok nggak nyediain tamunya seperti orang-orang kalau nyediain tamu itu. Menjamunya luar biasa. Ini obrolan dia di hadapan istrinya, bukan di depan tamunya, nggak begitu. Udah nggak usah repot-repot di depan ini dan seterusnya tadi. Maksud hadis itu begitu. Anhani Maula Utsman radhiyallahu anhu annahu qala kana Utsman, ini Utsman maksudnya di sini Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Idza waqafa ala qabrin baka. Sayyidina Utsman itu apabila berdiri di kuburan, lewat kuburan dia nangis. Hatta yabul lihyatahu, sampai membasahi janggutnya. Berarti nangisnya luar biasa ini. Faqila lahu tudkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Kok kalau cerita surga neraka kamu nggak nangis? Malah di dekat kuburan kamu nangis. Kenapa sih? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Karena kuburan itu pos pertama dari pos-pos berikutnya di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau kita selamat dari kuburan ini, kesononya udah mudah, kata Sayyidina Utsman. Setiap kuburan dia ingat, duh ya Allah, selamat nggak aku di kuburan ini? Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau di kuburan ini nggak selamat, ya kesononya repot. Karena ada pos-pos ya yang akan dilewati itu berapa. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru afdha minhu. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kubur itu merupakan persinggahan pertama dari berbagai persinggahan di akhirat. Bahkan Rasulullah bersabda lagi, pemandangan manapun yang pernah aku lihat, pasti pemandangan kuburan lebih menyeramkan. Rasulullah kan ditampakkan, jadi seram. Ya. Demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang bab iman kepada hal-hal sesudah mati. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah kita dengar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah, serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqamah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.